Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wahyu Utama Saragi, NPM 61 dari kelas AGT 2. Di sini saya akan mewawancarai petani, yaitu yang beralamat di Desa Kampung Pon, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Sedang Bedage. Yaitu di sini saya akan mewawancarai petaninya. Nama Bapak siapa, Pak? Iwan. Di sini Pak, saya akan bertanyakan Pak, bagaimana Bapak mengawali usaha bertani di sini Pak? Awalnya ya apa, pengusahanya kan petani semua di sini. Terus Pak, kenapa Bapak memilih usaha dengan menanam padi, tidak kayak tanaman yang lain seperti contohnya jagung ataupun pohon sawit ataupun yang lainnya Pak? Karena lahannya kan lahan irigasi. Mayoritas ini ya. bertani ketimbang tanaman jagung. Di sini udah ada irigasi. Ini budidaya irigasinya kan udah bagus. Lebih bagus padi daripada jagung. Daripada jagung ya Pak. Kira-kira Pak, luas yang lahan yang Bapak miliki ini berapa rantai Pak? Kurang lebih 1 hektar lah, 1 hektar lah. Dari letak geografis dan morfologi tempatnya ini Pak, maksudnya itu kayak tempat lahannya ini memang cocok untuk padi ya Pak? Cocok. Sistem irigasinya itu Pak tidak langsung dari dari aliran air paret ataupun buatan Pak? Dari waduk lah, dari buatan. Oh, dari buat waduk. Di sini Pak, apakah udah menggunakan alat modern atau masih secara manual Pak? modern pakai jetot. Kalaupun panen pakai thresher. Nah, kecuali nyemprot pakai manual lah. Nyemprot ya. sekarang. Oh, iyalah. Ya pakai mesin yang pakai baterai gitu dia. Cuman kalau udah panen udah mulai pakai mesin ya Pak, ada teknologi ya Pak? Ya, teknologi. Kalau dari kan ini kan habis panen Pak, hasil panennya kemarin bagus atau gimana Pak? Kurang bagus. Kurang ya Pak. Dari itu kurang bagusnya dari sistem dari faktor apa itu Pak? Dari iklim atau apa? Dari iklim. Karena kurang hujan dia. Kurang hujan ya Pak. Kalau di sini Pak, harga yang ditetapkan penjual itu sama biaya produksinya itu kayak mana Pak? Harganya lumayan, tapi hasil berkurang dia. Hasilnya berkurang ya Pak, produksinya. Kalau dari biaya modal, perawatan ataupun segala jenisnya itu Pak, dari modal sendiri atau ada kelompok tani di sini Pak? Modal sendiri. Modal sendiri ya Pak. Di sini tidak ada kelompok tani berarti? Ada kelompok tani, tapi pupuknya tidak memadai. Kadang pupuknya tidak mencukupi lah, nggak sesuai dengan lahan yang dipergunakan. Kalau kualitas yang padi yang dihasilkan ini Pak, bagus Pak? Alhamdulillah, ada yang bagus, ada apa juga, nggak merata lah. Varietasnya itu dari varietas apa Pak? Kalau yang ditanam di sekitaran sini? Serang. Dari Serang ya Pak. Kalau dari kuantitas padi yang dihasilkan itu Pak, banyak? Serantainya itu kan? Iya. Sekitar 250 lah itu. 250 ya Pak. Jelek dia, kurang bagus lah Ya. tahun ini. Biasanya mencapai sampai 300 per rantai ya. Ini tahun hanya 250, Paling banyak 240 gitu lah. Peranti itu ya Pak? Ya. Kalau resiko usaha apa saja yang pernah terjadi pada Bapak, kayak masalah hama, cuaca atau apa itu Pak? Cuaca lah, banjir. Kalau hamanya itu Sama macam tikus. terus apa? Kalau wereng itu nggak pala banyak Pak? Jarang kurang sini. Jarang bisa kena. Upaya apa yang Bapak lakukan kayak terjadinya serangan hama ataupun banjir itu Pak? Salah satunya kayak serangan hama lah Pak. Kalau hama tikus nggak bisa dicegah Pak. Memang Memang dari apanya? Udah takdir alam itu. takdir. Kalau pencegahan banjir ini Pak? Pencegah banjir ya membersih tali air lah. Membersihkan tali air. Irigasinya dibersihkan, melancarkan pembuangan. Kalau enggak ya Hancur padinya, banjir terus. Strategi apa yang Bapak gunakan untuk bertahan hidup ketika terjadinya kayak panen mati? Mocok-mocok lah, mocok lagi lah. Bagaimana strategi Bapak untuk memulai usaha kembali setelah mengalami resiko itu Pak? Kayak misalkan terjadi lah ini Pak, kena resiko Pak, terus banyak yang mati. Bapak itu untuk mengawali usaha barunya itu kayak mana Pak?
Ya, memulai lagi lah kalau ada air lagi. Kalau ada air lagi ya di Kalau udah mulai lagi. merata semuanya memulai lagi jetor, setelah dijetor pembibitan, setelah pembibitan penanaman, nah, gitulah. Jadi kalau nggak ada modal pun kita bisa utang sama tukang pupuk lah. Pupuk kadang-kadang tukang pupuk mau mengutangkan dari mulai racun, pupuk, nanti bayarnya habis panen, jawabnya habis panen gitu. Berarti cara mendapatkan modalnya itu Pak dari apa ya Pak? Dari tukang pupuk ya Pak? Tuh. Bisa dari distributor pupuk, bisa dikasih pinjaman lah orang itu. Apakah ada asuransi dari kelompok tani itu nggak ada ya Pak? Ya ada. Berarti individu ya Pak? Ya. Apa harapan Bapak untuk usaha tani ke depan Pak? Ya harapan petani ini sama pemerintah ya pupuk itu jangan dibatasi, masalah pupuk subsidi. Ya ibaratnya kalau subsidi ini kan membantu masyarakat terutama di desa Saibamban inilah, karena pupuk yang diberikan subsidi sama pemerintah itu kurang Mencukupi ya Pak? kurang mencukupi lah. Serantai hanya dapat 15 kilo ya, Soalnya nggak sampai. pun Hanya 15 3 kilo. hanya 3 kilo aja, sementara Satu satu rantai rantai itu mau mencapai sampai 5 rantai 5 kilo sampai 10. Apakah ada niatan ataupun pemikiran untuk tidak melanjuti usaha tani Pak dengan pupuk yang tidak terjangkau Pak? Harus dikerjakan karena memang penghasilannya petani. Kalau nggak ditanami mau makan apa masyarakat sedang berdaya diri kan? Mungkin itu saja dari hasil presentasi saya yang telah mewawancarai petani. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya.